warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk berdebat hari ini, Alia? Siap, Anggi. Kita akan berdebat dengan santai tetapi tetap ilmiah ya. Kita akan membahas perkembangan Islam di 3 negara, yaitu Australia, Eropa, dan Amerika. Oke, menurut aku perkembangan Islam di negara-negara yang ketiga tadi itu keren banget. Kita lihat di Australia, Islam sudah ada sejak abad ke-19 dan dibawa oleh pedagang muslim. Bahkan sekarang banyak berdiri masjid, sekolah Islam, dan juga komunitas muslim pada aktif di sana. Dan masyarakat muslim di Australia itu dapat hidup berdampingan dengan masyarakat asli yang berada di sana. Terus kita lihat ke Eropa. Sejak zaman Andalusia, kontribusi Islam sudah sangat besar. Bahkan sekarang, pasca Perang Dunia Kedua, imigrasi bikin jumlah muslim itu semakin meningkat di Eropa. Di Prancis, Jerman, Inggris, banyak pusat budaya Islam, masjid, dan bahkan komunitas pemuda muslim. Menurut Cherry Peach, dalam The New Muslim Europe, pertumbuhan ini cukup signifikan. Yang terakhir kita lihat di Amerika. Kata John Esposito dalam buku Islam in America, Islam jadi salah satu agama yang paling cepat berkembang di Amerika ini. Banyak warga Amerika masuk Islam dan komunitas muslim aktif banget di pendidikan, sosial, dan juga kemanusiaan. Jadi menurutku perkembangan Islam ini positif ya di negara-negara besar itu. Aku sih setuju berkembang, tapi jangan terlalu optimis dulu. Di Australia tetap ada hal negatif tentang muslim, terutama di media. Nah, di Eropa masalahnya lebih serius. Di buku Muslim in Europe, Melis Lutfen jelasin tentang diskriminasi, Islamofobia, dan pembatasan penggunaan simbol agama seperti hijab. Nah, jadi walaupun jumlahnya banyak, tantangan mereka itu nyata. Terus di Amerika, walaupun Islam berkembang, stigma pasca 9/11 itu masih kerasa banget. Banyak muslim merasa diawasi dan disalahpahami. Jadi intinya berkembang sih, tapi jalannya nggak terlalu mulus. Iya sih, aku juga sadar ada beberapa tantangan di sana. Tapi justru itu yang bikin perkembangan Islam itu semakin kelihatan di negara itu. Walaupun ada rintangan, umat Islam itu tetap bangun masjid, buka sekolah, ikut kegiatan sosial, dan berdialog dengan komunitas lain. Menurutku, itu bukti kalau Islam itu cukup fleksibel, bisa tumbuh dimanapun, dan tantangan bukan halangan total untuk Islam berkembang. Benar, aku nggak bilang Islam itu nggak berkembang, cuman kita harus realistis. Ada masjid banyak, oke. Ada sekolah banyak juga oke. Tapi apakah umat muslim sudah diterima sepenuhnya? Itu masih PR besar, terutama di Eropa. Nah, menurutku perkembangan itu harus dilihat dari 2 sisi, jumlah institusi dan kualitas kehidupan sosial umatnya. Jadi kesimpulannya, walaupun ada tantangan, perkembangan itu nyata dan juga positif. Umat Islam memberikan kontribusi nyata di bidang sosial, pendidikan, bahkan kemanusiaan. Islam itu agama yang universal, jadi wajar bisa berkembang di mana saja. Nah, dan dari sisi aku, perkembangan itu memang ada, tapi tetap harus dibaca dengan kacamata lengkap. Ada kemajuan, ada juga tantangan. Tidak semua berjalan mulus. Jadi kesimpulannya, Islam berkembang, tapi tantangannya juga menantang. tapi tetap keren. Dan tetap harus dibahas dengan bijak. Sekian pembahasan perkembangan Islam di negara-negara besar, yakni yang pertama Australia, Eropa, dan Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.